Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hadiat. Saya adalah staf pengajar di SMK Negeri 1 Sijulang, Kabupaten Pangandaran. Saya mengajar mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Selain itu, saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 program studi akuntansi dan keuangan. Saya PPL di SMK Negeri 1 Sijulang. Ingin tahu bagaimana cara saya mengajar? Mohon perhatian semuanya, duduk siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dapat diakhiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 11 AKL 2 ya. Diki siapa yang hadir nih? Kayaknya hadir semua Pak. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah ya. Kelas 11 AKL 2 ini hadir semua. Oke ya. Baik. Oke, mohon berdiri dulu semua. Oke dong. Saya pengen cek dulu nih kesiapannya. Alan, kenapa kok nggak pakai sarung? Alan itu Pak, ya ada? Ya harusnya dipakai ya. Jadi lain kali bajunya juga pakai yang hitam celananya gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, biar seragam. Oke, oke ya. Kebersihannya udah good ya. Oke, silahkan dulu. Oke, banyak. Untuk hari ini, ya di pertemuan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. AKL 2 itu bisa hadir semua dan mengikuti pembelajaran Bapak gitu ya. Dan oke. Oke ya, alhamdulillah ya kelas 11 AKL 2 ini mampu atau bisa datang tepat waktu ya di pertemuan hari ini. Oke ya, silakan untuk hari ini kita lihat dulu ya biar semangat gitu, biar semangat. Silakan Reza. Udah siap? Ya. Tepuk S3. Saya Siap. sukses. Saya siapa Pak? Saya siap sukses. Oke ya. Nah, baik di pertemuan ini ya saya akan membahas apa ini? Praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Nah, gitu ya. Nah, saya kan mengajar dulu ya. Nah, saya ingin nanya dulu nih, untuk pertemuan dulu kemarin ya, saya membahas apa? Membahas trial balance ya, atau neraca saldo. Gitu ya. Nah, saya ingin mengecek dulu pemahaman kalian mengenai materi yang saya sampaikan minggu kemarin. Gitu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Coba di sini ada yang masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan trial balance atau neraca saldo? Silahkan, ada yang bisa menjawab nggak? Saya Pak. Oke, silahkan. Wah, mantap nih. Neraca saldo adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar pada periode tertentu. Wah, mantap nih. Benar sekali. Good, tepuk tangan dulu dong. Ya, good jawaban itu ya. Walaupun tadi kelihatannya dari awal ya, kelihatan kurang disiplin juga ya, ada pakai sabu gitu ya. Nah, selanjutnya untuk belajar produktif di hari Kamis ini kita kan harusnya menggunakan celana hitam gitu. Tapi jawaban kamu luar biasa ya. Minggu depan kamu kostumnya itu harus standarnya sama kan ya. Gitu. Ini bagus Alan. Oke ya, jadi trial balance itu benar apa yang tadi dikatakan Alan, itu adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis transaksi gitu ya, dan saldonya tentunya di situ.
dan berdasarkan nanti susunya itu berdasarkan nomor akun, gitu ya, dan dipindahkan dari bursa. Seperti itu ya, itu good sekali. Selanjutnya gini, saya ingin nanya lagi nih. Pada trial balance ya atau neraca saldo itu tentu di situ ada tadi yang dikatakan adalah nomor akun. Ya, pada nomor akun itu kan ada akun 1, 2, 3, 4 dan 5 itu untuk perusahaan jasa. Jadi yang saya tanyakan, kode akun 3 itu untuk akun apa sih atau golongan akun apa sih? Oke, golongan akun apa? Equity atau loan. Good ya, betul sekali. Dan selanjutnya, di sini saya ingin nanya lagi nih. Ya, kan kita itu melihat ya di apa namanya di neraca saldo itu ada akun yang tadi dikatakan oleh Rizka itu equity atau modal ya. Pada modal itu kode akunnya kan 3 ya. Modal itu kalau bertambah debit kredit. Di debit kredit. Di kredit. Jadi modal kalau bertambah itu di kredit. Tapi kode akun 3 ada satu. Dia saldo normalnya debit ya, yaitu apa? Pride gitu ya. Yaitu pride. Kenapa pride kok disimpan di debit? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Silakan. Oke, Melda. Karena pride mengurangi modal kan di kredit, jadi dia mengurangi maka pride kan debit. Wah, benar sekali. Good. Tepuk tangan dong. Ya, bagus. Ya, benar sekali. Pride itu termasuk ke dalam golongan akun 3 dan termasuk juga dari equity ya. Pada equity termasuk equity, cuman untuk proyek itu bertambahnya dari kredit ya enggak, tapi di debit karena equity karena proyek itu dia mengurangi modal. Sedangkan modal itu kredit, jadi proyek itu harus disimpan di debit ya, modalnya berkurang seperti itu ya. Oke, itu good ya. Nah, baik untuk selanjutnya saya akan tampilkan terlebih dahulu. Oke, nah. Mohon perhatikan, di sini kita pada pertemuan pertama di sini ya, kita membahas mengenai apa? Jurnal penyesuaian perusahaan jasa, gitu ya. Pada jurnal penyesuaian perusahaan jasa ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian jurnal penyesuaian, fungsi jurnal penyesuaian, dan bentuk jurnal penyesuaian. Adapun tujuan dari pembelajaran ini bisa kita lihat adalah setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis transaksi jurnal penyesuaian, dan yang terakhir adalah siswa dapat mencatat transaksi penyesuaian dengan benar ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, seperti itu. Nah, baik, silahkan untuk untuk kelompoknya nih yang kemarin saja ya di sama ya, kelompoknya yang kemarin. Jadi masih tetap bentuknya sama kan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu ya. Masih disamakan dengan yang kemarin. Oke, baik, di sini untuk LKP ini silahkan dikeluarkan dulu yang kemarin. Oke, yang kemarin sudah saya sampaikan. Oke. LKPD sama bahan ajarnya mohon dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke ya. Baik, di sini akan saya coba untuk sedikit menjelaskan. Nah, ada sedikit pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Kalian pernah dengar kan dalam DPR kan pada siklus akuntansi itu ada tahapan jurnal penyesuaian setelah neraca saldo, gitu ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu jurnal penyesuaian? Oke, silakan aja. Jurnal yang dibuat pada akhir periode. Jurnal yang dibuat pada akhir periode. Oke. Yang lain? Ya, silakan. Jurnal yang dibuat setelah neraca saldo. Jurnal yang dibuat setelah menyusun neraca saldo. Oke, benar juga. Ada lagi nggak? Ya, silakan. Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan neraca saldo. Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan neraca saldo. Oke ya, jawabannya bervariasi, tapi saya yakin kamu sudah punya sebuah gambaran bahwasanya jurnal penyesuaian itu dibuatnya itu tadi dikatakan hampir ada satu kesamaan, yaitu dibuatnya setelah menyusun
Belajar saldo. Oke, kita lihat. Saya punya sebuah video pembelajaran yang nanti kamu akan simak ya. Kamu simak dari video ini kita menyimak nanti apa sih pengertian jurnal penyesuaian itu. Oke ya. Mohon disimak. Sudah. Remis ternyata. Jadi semangat ya. Nah, jurnal penyesuaian jurnal yang dibuat dalam bentuk pendapatan perubahan saldo dalam waktu sehingga saldo yang dicerminkan dengan sebenarnya. Nah, karena di akhir periode kita perlu menyesuaikan akun-akun yang telah terjadi selama satu tahun berjalan. Kenapa yang dibuat? Nah, jadi jurnal penyesuaian perlu dibuat karena yang pertama ada keadaan di mana transaksi yang terjadi tetapi belum dipakai. Contohnya seperti perubahan biaya, pendapatan yang belum diterima, dan peningkatan aktivitas. Yang kedua, ada keadaan di mana transaksi telah dicatat tetapi saldo berverifikasi. Itu seperti beban migrasi muka bicara pemerintah, beban biaya berita bicara kependudukan, pendapatan pemerintah bicara pendapatan, dan kesalahan pendapatan dan sebagainya. Baiklah, tujuan utama pembuatan jurnal penyesuaian ini yang pertama agar setiap APBD yaitu akun aset dan nilai besar APBD dengan utang menunjukkan yang sebenarnya pada APBD. Ya, sehingga yang kedua agar setiap akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban menunjukkan misalnya pendapatan dan beban yang harus diakui pada akun tersebut. Nah, akun-akun yang menyebutkan penyesuaian di akhir periode adalah yang pertama, peningkatan aktivitas, kedua, kelengkapan terpakai, ketiga, beban yang masih harus dibayar, keempat, pendapatan yang tidak diterima, kelima, beban biaya terbuka, keenam, pendapatan diterima dibuka, dan yang terakhir adalah penghapusan ikan faktor tadi. Baiklah, demikian belajar kita hari ini, sama masih belajar tetap jaga kesehatan. Thank you. Bye. Oke ya, baik. Nah, kita udah simak tuh videonya ya. Nah, dari video ini kamu dapat menyimpulkan nggak jurnal penyesuaian itu apa? Nah, kita lihat ya. Jurnal penyesuaian itu, nah, oke. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun sehingga menunjukkan keadaan saldo yang sebenarnya gitu ya pada laporan keuangan. Nah, itulah pengertian dari jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian benar tadi yang dikatakan oleh Maya, oleh teman dan teman yang lainnya ya. Jadi, bahwa jurnal penyesuaian memang dibuat itu setelah menyusun neraca saldo. Luar biasa sekali ya. Nah, dari sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Oh, oke, silakan. Kak, tadi kan pada pengertian jurnal penyesuaian Iya. dikatakan saldo yang sebenarnya. Oke. Saldo yang sebenarnya itu apa sih?
Oke. Nah, di sini tadi pada pengertian jurnal penyesuaian ada kalimat sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya, gitu ya. Nah, sebelum disusun laporan keuangan. Nah, apa maksud tadi yang mengatakan keadaannya sebenarnya? Nah, misalkan gini saya contohkan. Misalkan kita membeli peralatan sebanyak 100 unit. Perlengkapan sebanyak 100 unit. Kita beli perlengkapan sebanyak 100 unit. Nah, pada perlengkapan itu kan kita lihat di gudang ada 100 unit. Itu pada awal periode atau tengah-tengah periode ya. Nah, pada akhir periode, apakah perlengkapan tersebut akan tetap jumlahnya 100 unit? Akan tetap sama nggak? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena yang namanya perlengkapan itu dia akan habis terpakai, gitu ya. Jadi nggak akan sama. Kalau misalkan pada awal periode jumlahnya sebanyak 100 unit, maka pada akhir periode mungkin tersisa 20, 30, bahkan mungkin habis seperti itu. Nah, sedangkan kalau pada akhir periode tidak disesuaikan, yang artinya perlengkapan yang dipakai itu tidak dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian, maka saldo itu tidak akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Yang artinya barang yang atau perlengkapan ada di gudang tidak akan sama dengan yang ada pada pencatatan. Kalau pada pencatatan kan misalkan tetap 100, yang artinya perlengkapan yang dipakai itu tidak dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian, maka saldo itu tidak akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Yang artinya barang yang atau perlengkapan ada di gudang tidak akan sama dengan yang ada pada pencatatan. Kalau pada pencatatan kan misalkan tetap 100, sedangkan di gudang tinggal 20, kan tidak sama. Jadi tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Atau mungkin pertanyaan jawaban saya kurang kurang memuaskan gitu, silakan teman-teman yang lain bisa menjelaskan ya. Oke, ada nggak? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan di sini ada lagi satu ini ya. Akun apa saja sih yang memerlukan jurnal penyesuaian? Dan mengapa akun tersebut harus disesuaikan, gitu ya? Nah, dari pertanyaan ini tentu kita bisa melihat bahwasanya ada akun-akun yang memang harus dibuat jurnal penyesuaian seperti itu. Jadi tidak semua akun, cuman ada beberapa akun yang harus dibuat jurnal penyesuaian dengan alasan-alasan tertentu. Oke, akun apa saja? Nah, baik, kita lihat di penjelasan yang selanjutnya di sini. Oke, nah, jadi ya, ada sebuah tugas kelompok. Nah, di sini ya. Di sini tugasnya adalah buat kelompok yang beranggotakan minimal 4 orang untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi masalahnya yang tadi ya, masalah yang ini, gitu ya. Akun apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian dan kenapa akun tersebut harus dibuat jurnal penyesuaian? Dan menjawabnya kamu lakukan diskusi kelompok yang beranggotakan minimal 4 orang, seperti itu ya. Dan kelompoknya yang tadi saya katakan ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Masih menggunakan kelompok yang kemarin lah biar mudah seperti itu ya. Silahkan mulai berdiskusi atau saya putar lagi satu kali videonya. Saya putar lagi ya, biar nanti kamu bisa menyimak dari video tersebut. Ya. Oke, silakan kamu simak lagi video satu kali lagi ya, satu kali saya putar lagi. Halo semuanya, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar aplikasi yaitu ada jurnal penyesuaian dan jurnal kita. Lalu ada penyesuaian ada aplikasi kalau pelajari dengan sungguh-sungguh, saat materinya akan tidak kita ketahui. Jadi tenang ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam mencatatkan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo ditentukan dengan sebelumnya. Nah, karena di akhir periode kita perlu menyesuaikan akun-akun yang terjadi selama pada berjalan. Kenapa yang boleh dibuat? Nah, jadi jurnal penyesuaian perlu dibuat karena yang pertama ada keadaan di mana transaksi yang terjadi tetapi belum dicapai. Tertentu seperti beban dibayar, pendapatan yang belum diterima, dan penunjukan aktivitas tetap. Kedua, ada keadaan di mana transaksi telah dicatat tetapi saldo perlu dikoreksi. Itu seperti beban muka dicatat keberatan, beban biaya muka dicatat keberatan, pendapatan yang meningkat dicatat sebagai pendapatan, dan kesalahan catatan dan sebagainya. Baiklah, tujuan utama pembuatan ada jurnal penyesuaian ini yang pertama agar segera dulu akun aset dan nilai besar harus dibuat dengan utang menunjukkan kebenaran pada ada tersebut. Kemudian yang kedua, ada setiap akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban menunjukkan misalnya pendapatan dan beban yang harus dilakukan pada hari tersebut. Nah, akun-akun yang menyediakan penyesuaian di akhir periode adalah yang pertama, penunjukan aktivitas tetap, kedua, perlengkapan terpakai, ketiga, beban yang masih harus dibayar, keempat, pendapatan yang tidak diterima, kelima, beban biaya bermuka, keenam, pendapatan yang belum dimuka, dan yang terakhir adalah pemasukan kita faktor administrasi. Setelah penelitian belajar kita memang masih belajar kembali tetap jadi kesehatan. Thank you, bye. Oke ya, silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Silakan berkelompok saja. Oke, silakan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, kita akan tanyakan. Oke, nanti kalian setelah diisi ya, nanti di materi itu kan tadi ada pertanyaannya sama seperti itu ya, seperti yang ditampilkan di depan. Itu kamu isi, dan nanti kamu presentasikannya cukup satu aja. Tetapi kerjaannya itu semua ya. Nanti presentasikannya itu terkelompok satu aja. Ini cowok semua nih, ada ceweknya kata satu. Bukan gitu.
Cuma kami baik ya. Oke, silakan. Ada kesulitan nggak? Kan banyak ya akun-akun dalam akuntansi itu kan seperti casing bank, cash itu. Apakah akun tersebut dibuat guna penyesuaian? Nah, itu kan jadi silakan kamu pilih saja akun apa aja sih yang biasa dibuat penyesuaian itu. Itu maksudnya ya. Tadi dari video tersebut kan tadi kamu sudah menyimak juga. Gitu. Kayaknya kamu gak usah ke depan, langsung saja kamu di meja masing-masing. Oleh misalkan ini, misalkan kamu kelompoknya yang berpadan, misalkan nanti yang menyampaikan sekolah bisa oleh Reza atau oleh teman yang lainnya, gitu ya. Kamu juga seperti itu, ya. Jadi kamu harus kasih satu orang saja nanti perwakilan tiap kelompok menjelaskan apa yang tadi ditugaskan di depan, ya. Kamu cukup mempresentasikan satu saja. Dan alasannya apa? Nah, tapi kalau misalkan sudah dipresentasikan atau disampaikan oleh kelompok yang pertama, maka kelompok yang kedua kamu tidak boleh sama. Bisa kelompok yang pertama misalkan akun yang harus dibuat guna penyesuaian adalah khas misalnya SIP. Nah, kelompok sama SIP-nya seperti itu.
Jadi silakan cari apa jawabannya. Ya, dan satu kelompok itu satu saja. Kelompok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Kita acak ya, jangan dari kelompok 1 nggak usah ambil dari setiap pertemuan. Kelompok 1 mengisi terus. Oke ya. Kita coba dari kelompok yang ke saya nanya mau mana aja. Kemarin pengen kelompok berapa dulu? Pengen kelompok berapa dulu nih? Yang presentasinya. Kelompok 6, silakan kelompok 6. Mau berdiri. Satu orang berdiri yang untuk perwakilan silakan. Tidak ada siapa hari ini. Ayo dong. Ya kalau yang besok ya. Oke, yang disampaikan Imelda tadi adalah pendapatan diterima di muka. Benar nggak? Yang lain ada nggak yang sama? Oke, ya, ada ya, yang sama benar ya. Jadi pendapatan diterima di muka itu harus dibuat jurnal terus penyesuaian. Kenapa harus dibuat jurnal penyesuaian? Benar apa yang dikatakan Imelda? Agar pendapatan diterima di muka itu kita itu sudah menerima uang tunai atau rupiah ya dari konsumen atas pekerjaan yang belum kita selesaikan, gitu ya. Jadi kalau kita kan berlaku ada dua, ada dicatat sebagai pendapatan, ada dicatat sebagai utang, seperti itu ya. Kita nanti akan jelaskan macam di depan ya, ada tahap perencanaan. Itu ini ada ini silakan. Oke, selanjutnya kita kelompok berapa? Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang jurnal penyesuaian dan mewakilkan kelompok 2. Saya ambil akun perlengkapan terpakai. Mengapa harus dilakukan penyesuaian? Karena jumlah perlengkapan yang ada di perusahaan cenderung akan berkurang karena habis pakai. Jadi saldo perlengkapan pada awal periode akan berbeda dengan yang ada pada akhir periode dikarenakan habis terpakai. Contoh, persediaan pulpen di kantor yang awalnya 100 menjadi 20. Sekian, terima kasih. Oke, benar sekali ya. Apa salah? Dong, anu pesan tujuh. Official pesan tujuh misalkan. Ajar betul juga. Oke, ada yang juga. Ada yang juga. Oke ya, benar sekali. Jadi perlengkapan itu harus dibuat jurnal penyesuaian, gitu ya. Kenapa? Karena memang perlengkapan itu kan baru harus pakai, gitu ya. Jadi tentunya tadi disebutkan oleh Rizka seperti ini perlengkapan disebutkan pulpen. Kalau pulpennya tadi 100 ya, tapi pada akhir periode kan nggak mungkin 100 juga kan. Tentu dipakai habislah berkurang seperti itu ya. Jadi tentu itu harus dibuat jurnal penyesuaian, gitu ya. Karena kalau tidak dibuat jurnal penyesuaian, maka saldo yang ada di pencatatan dan yang ada di realisasi atau yang fisiknya itu akan berbeda. Di pencatatan masih 100 sudah akan disesuaikan, sedangkan pada realisasinya hanya tinggal 20. Maka di situ tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau di realisasinya ada 20, maka di pencatatan pun harus 20 juga, seperti itu ya. Maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Oke, yang selanjutnya kelompok berapa Rizka? Kelompok 5, apa kelompok 5? Mau di belakang. Oke, silakan. Miao, silakan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasannya luar biasa panjang ya. Oke, tapi saya tadi menyimak. Jadi maksudnya gini. Jadi tadi kan dia mengatakan bahwa yang harus dibuat dalam desain adalah perubahan di bidang di muka, gitu ya. Jadi mungkin singkatnya itu perubahan sedang belajar, gitu ya. Tapi manfaatnya belum dirasakan. Baru dibayar tapi belum dirasakan. Contohnya misalkan gini, misalkan ya kamu bayar menyewa misalkan mobil untuk 3 hari. Hari ini kamu menyewa mobil untuk 3 hari misalkan ya. Untuk 3 hari gitu. Nah, jadi nanti kita bayar misalkan 3 hari itu mungkin hari besoknya lagi kan. Untuk hari ini tentu kita udah bayar full 3 hari, tapi manfaatnya baru terpakai 1 hari, yang 2 hari kan belum. Maka itu harus dibuat jurnal penyesuaian. Pendekatannya bisa pendekatan kata atau pendekatan beban atau expense seperti itu ya. Itu good ya. Oke, tadi ilustrasinya bagus sekali, sangat panjang lebar, sangat luas. Oke, selanjutnya kita kelompok 1 itu pasti captainnya tidak salah lagi ladies, karena cuma 1 orang. Oke, silakan dari usaha, dari pendidik, dari ibu sakitnya, dari ibu siapa ini? Mau Elin? Oke ya. Oke, Elin aja sok. Ambil berdiri dong. Elin, kamu berdiri. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan penyusunan aktivitas. Mengapa harus dilakukan penyesuaian? Karena nilai aktivitas pada saat pertama dibeli tidak akan sama dengan nilai aktivitas pada saat ini atau pada akhir periode. Dikarenakan terjadi penyusunan contohnya mesin pada saat dibeli harganya 10 juta, tapi seiring berjalannya waktu nilai tidak akan tetap 10 juta karena adanya penyusunan. Luar biasa sekali ini, walaupun ladiesnya cuma 1, ini good sekali nih. Tepuk tangan dan bisa 1 aja. Karena dia gitu. Tadi kok diam-diam aja. Oke ya, nih. Oke, dia benar sekali apa yang dikatakan ini harus dibuat dengan penyesuaian adalah akumulasi penyusutan atau penyusutan ya seperti harta tetap gitu ya. Tapi di sini ingat, tidak setiap harta tetap itu dibuat penyusutan gitu ya. Betul apa yang dikatakan ini tadi dicontohkan ke kendaraan atau mesin gitu ya. Nah, jadi mesin pada saat dibeli itu kan harganya bisa tadi 10 juta ya. Kalau sudah dijual atau pada saat akhir periode kan tentu kalau harga tersebut tidak akan, mesin tersebut tidak akan tetap 10 juta harganya. Dicontohkan misalkan gini, misalkan saya contohkan ke sepeda motor aja ya, yang semua udah punya ya. Misalnya yang punya motornya itu si Franken itu ya, si Epic-nya itu. Nah, jadi misalkan motor beli itu base-nya itu 20 juta misalkan. Itu 2 tahun ke belakang. Ya, tahun ini misalkan mau dijual ke Diki misalkan. Saya nih udah bosan nih sekarang ini boros banget karena kan BBM mahal gitu. Saya jual nih ke kamu gitu. Tapi saya pengen 20 juta tetap harganya. Tetap laku enggak 20 juta? Tergantung sih. Tergantung sih kalau tinggi mau beli atau tinggi mau beli. Tapi sejatinya itu biasanya si pembeli akan mengatakan gini, wah barang lagi udah kamu pakai udah tiap hari masa harganya 20 juta, terus setelah 5 juta, weh, gitu ya. Jadi pada kendaraan itu nanti ada penyusutan seperti harganya menyusut dan kemampuan ekonomisnya pun dia menyusut. Yang tadinya si motor tersebut kalau misalkan berangkat dari Pangandaran ke Tasikmalaya itu menghabiskan 30.000 misalkan ya, 30.000 atau kecepatannya mencapai kecepatan 100 km per jam seperti itu ya. Dan tapi seiring waktu biasanya motornya lihat kalau sepeda motor itu makin lama itu dipakai bukan makin irit tapi makin boros ya, karena pistonnya juga makin halus. Nah mungkin kita supaya sekarang bukan 20 ampere lagi tapi 50.000 karena bensinnya boros gitu. Motornya jadi lebih lambat gitu, kayak keong gitu ya, jadi lebih lambat. Nah tentu harganya pun akan semakin turun seperti itu. Oke, benar sekali ya. Jadi yang ke
lipat itu tadi posisi apa? Entry pedalan ya, yang seperti terakhir pedalan. Oke, yang selanjutnya kelompok berapa ini? Tiga. Emang kelompok tiga belum? Belum ya. Tapi silakan kelompok tiga yang mana? Mau mulai? Sudah. Untuk pakai sabuk takut merosot. Oh boleh mulai. Silakan. Dari memang kalau sabuk itu harus imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 yang kemudian hasil kelompok kami. Buat tentang uang yang harus dibayar, maka harus dilakukan penyesuaian karena uang tersebut sudah jatuh tempo pada periode ini, tetapi perusahaan belum membayar saja akan menjadi beban pada periode berikutnya. Oke, betul sekali ya. Tumen ini. Benar ya. Oke ya. Jadi benar sekali. Jadi beban yang masih harus dibayar. Nah, yang nantinya beban yang sudah menjadi beban periode ini tapi belum dibayar. Contohnya apa? Seperti beban gaji karyawan, ya. Karena misalkan aturan dari perusahaan misalkan karyawan di perusahaan A, gajian itu pada awal periode di periode selanjutnya. Contoh misalkan gini, kamu kerja bulan Januari, gajiannya bulan Februari. Itu ada perusahaan seperti itu, gitu ya. Jadi kerja dulu di bagian itu akan menjadi utang perusahaan di periode yang selanjutnya. Kalau sebelumkan seperti itu. Oke, ini sudah semua. Satu lagi. Yang mana? Nggak dianggap. Oke, silakan. Satu lagi. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang pendapatan yang masih harus diterima. Mengapa harus dilakukan penyesuaian? Karena pendapatan tersebut sudah menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima dan belum dicatat sampai akhir periode. Oleh karena itu, setiap akhir periode akuntansi perlu dibuatkan penyesuaian yang mencatat pendapatan itu pada jumlah penyesuaian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, benar sekali ya. Jadi pendapatan yang masih harus diterima itu harus dibuat jurnal penyesuaian. Kenapa harus dibuat jurnal penyesuaian? Karena sejatinya pendapatan tersebut sudah menjadi pendapatan di periode ini, tapi belum dibayar atau belum dicatat. Itu betul sekali ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Ini kelompok lain ya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, oke, kalau sudah, mungkin untuk pembelajaran hari ini sebelum saya tutup, siapa tahu ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke? Tidak ada? Tidak ada. Masa tidak ada? Dan kali ini berarti apa yang udah buku nih? Belajar jatuh nih. Oke ya. Nah selanjutnya ini kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin untuk pembelajaran hari ini saya tutupkan sekian ya. Tapi sebelum kita close, saya punya sebuah evaluasi dari kalian dari pembelajaran ini. Silakan.
silakan HP-nya keluarkan terlebih dahulu. Nah, saya punya sebuah soal mulia nih. Silakan HP-nya dibuka dulu. Oke. Mohon dilihat saya udah share ke grup ya. Kayaknya kamu pada pakai ini jadi lodi coba tahu ya. Ditanya. Ditanya Ci. Oke ya, ini saya share ke kamu. Kamu saya tahu. Apa nih? Nah, saya kok namanya jadi pas 12 angka 2 tuh. Oh iya. Oke, silakan diklik ya. Silakan diklik dulu. Jadi sudah. Ya saya juga tahu kelihatan di sini belum ada yang masuk. Ya, baru beberapa orang, wah belum mulai banyak. Mungkin beberapa orang nih, 14 atau 15 nih. Oke, sudah semua ya? Sudah masuk semua ya? Oke. Baik, saya akan mulai ya. Ini soalnya ada 30. Gitu ya. Silakan kamu kerjakan. Nanti waktunya tidak otomatis, nanti saya stop ya. Saya stop setelah 50 menit gitu ya. Oke. Nah, oke, saya mulai. Wah, nah ini kamu itu dari tadi pagi.
Oke ya, waktunya 5 menit lagi. Oke, waktunya habis ya. Masih apa nih championnya nih? Waduh, ini wah, ini champion kali ini. Oke, ayo nih Ben. Ini ya, mari pakai kode. Ini yang nyontek-nyontek yang bawah nih. Bisa. Ini yang bawah kelihatan banget nyonteknya nih. Ya. Oke ya, baik mungkin untuk evaluasi hari ini sudah saya dapatkan ya, sudah saya terima dan alhamdulillah untuk nilai-nilainya 88% itu sudah terisi dengan benar, gitu ya. Adapun memang ya tidak maksimal, artinya menjawabnya masih ada yang salah tapi tidaklah banyak, gitu ya. Ada beberapa saja, seperti itu ya. Nah. Baik, untuk selanjutnya setelah evaluasi, mungkin di sini teman-teman kalian atau yang lain ya bisa menyimpulkan nggak kegiatan pembelajaran ini atau hasil pembelajaran ini? Silakan ada yang bisa menyimpulkan. Mia, oke, monggo silakan Mia. Tolong berdirinya. Wah, mantap ini ya, aktif banget. Dari kegiatan belajar ini saya akan menunjukkan bahwa laporan keuangan yang kita susun tidak dapat mencerminkan saldo yang sebenarnya. Maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Beberapa akun yang menentukan penyesuaian seperti kelengkapan, penyusuran, beban biaya minimal dan lain-lainnya. Dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik alhamdulillah sudah disimpulkan oleh teman kita. Ya, bahwasanya benar sekali bahwa dalam sistem akuntansi itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, dikarenakan yang namanya akun ya itu tidak selamanya menunjukkan saldo yang sebenarnya. Ada beberapa akun yang memang harus dibuat jurnal penyesuaian, gitu ya. Tadi disebutkan oleh Mia seperti perlengkapan, sewa dibayar di muka, gitu ya, penyusutan peralatan kendaraan, gitu. Walaupun tidak semuanya itu disusutkan, ada satu akun aktiva tetap yang tidak disusutkan, yaitu apa? Tanah, gitu ya. Tanah tidak kenal penyusutan ya. Biasanya bahkan cenderungnya tanah itu naik harganya, karena bisa diartikan juga tanah ada yang mengatakan bahwa tanah itu adalah sebuah investasi, gitu ya. Jadi tanah itu milik dengan investasi. Artinya misalkan kita belinya harganya sekian, misalkan 100 juta, mungkin tahun depan sudah naik harganya tidak 100 juta lagi. Berbeda dengan aktiva tetap lainnya seperti peralatan, kendaraan, gedung dan lainnya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, selanjutnya di sini untuk pertemuan depan itu saya akan menjelaskan kembali terkait dengan jurnal penyesuaian dengan materi yang berbeda, yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Siapa tahu dari kalian ada yang tadi Pak saya belum paham nih, pengen dijelaskan lagi, silahkan. Ada enggak?
udah nih ya udah mulai lapar nih, pengen istirahat nih ya, udah agak ini lagi. Oke, kalau sudah KM mana KM? Nah, gitu ya. KM nanti untuk peralatannya nanti dikumpulkan, nanti disimpan kembali ke jurusan ya. Siap. Diantarkan ke jurusan. Untuk LKPD-nya simpan kembali di tas kamu, dibawa pulang saja, gitu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan mengisi kembali seperti itu. Oke, mohon untuk peralatannya mungkin itu dikumpulkan kembali ya. Oke, dirapikan dulu sebelum saya pos. Oke, sudah rapi ya? Oke, sudah rapi. Sok duduknya nih, siap duduknya nih. Karena kalau tadinya bersih harus bersih lagi ya. Oke, silakan ya. Mohon perhatian semuanya. Setelah melaksanakan pembelajaran, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama. Beri salam. Assalamualaikum